Yang sebenarnya itu mana sob? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till shadow, till sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways.
Hari Yuna mana Sal? Non aturan-aturan. Oh SOP.
Baik, kita mulai kegiatan kali ini dengan pertama-tama kami akan membacakan terlebih dahulu terkait dengan SOP diskusi kali ini. Yang pertama, untuk format nama dalam Zoom meeting kali ini yaitu adalah dengan format utusan dilanjutkan dengan nama peserta. Yang kedua, menyalakan video selama kegiatan. Yang ketiga, boleh mematikan video dengan alasan yang syar'i atau dengan ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Yang keempat, mengisi absensi yang akan di-share oleh panitia. Dan yang terakhir, menghidupkan mic ketika ingin menanyakan sesuatu. Kita kemana? Oke. Baik. Untuk membuka kegiatan kali ini, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam seminar pendidikan dengan tema tips menerapkan metode pembelajaran di kala daring. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dekan, Untuk memulai kegiatan kali ini, mari ucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahlihi ahlu sidqi wal wafa. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat dalam ruang virtual ini yang penuh dengan barokah. Amin. Salawat dan salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi besar, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang akan ilmu pengetahuan di pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara izin untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan kali ini.
Pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Dan yang keempat, seminar pendidikan. Yang kelima, pembacaan doa. Dan yang terakhir, penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka kegiatan Lokakarya dengan kegiatan seminar ini dengan ucapan Bismillah bersama-sama. Bismillah. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Cheng Risyad selaku anggota Irema Al-Bainah Cipancu. Padanya dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dhul asfi war rayhan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallah. Baik. Terima kasih kepada Cheng Arsyad telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Untuk selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Kepada Bapak Dekan, disilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda amma ba'du. Yang pertama kita bersyukur kehadirat Allah akan satu kegiatan yang insya Allah berkah, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Yang kedua tentu saya atas nama lembaga Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia dan pelaksana pada kegiatan hari ini
yang atas kerja kerasnya dan seluruh energi yang dicurahkannya bisa melaksanakan kegiatan ini, yang sekali lagi harapan kita tentu membawa manfaat yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat. Tanpa berpanjang lebar, saya sampaikan selamat melaksanakan seminar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Kita diberikan kelancaran, kemudian tentu yang paling penting adalah bahwa apa yang kita laksanakan hari ini selain merupakan investasi amal saleh kita juga memberikan atau mendapatkan manfaat dan makna yang luar biasa dari kegiatan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya. Mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama karena ada kegiatan yang lain. Selamat melaksanakan seminar, semoga sukses. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Untuk sambutan selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Rakanda Ahmad Faisal, dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Baik, Pak. Makasih sebelumnya, Pak, atas Ya, sama-sama. puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua dalam kondisi yang memang tidak baik-baik saja saat ini. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu serta kondisi ini dengan semaksimal mungkin. Apapun kondisi yang setelah kita hadapi, itu adalah sudah ditentukan oleh Allah. Maka kita sebagai manusia, bagaimana caranya supaya bisa membuat kondisi yang ada ini maksimal mungkin untuk bisa bermanfaat khusus bagi orang lain. Terlebih bagi kita sebagai guru, tentunya ada hal-hal yang memang sangat diperhatikan, karena diantaranya guru itu adalah sebagai pelopor juga di dalam melahirkan generasi-generasi yang hebat. Salawat salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibuna wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Saya hormati narasumber Bu Hajah Dinar yang telah hadir pada kegiatan seminar kali ini, dan yang saya cintai rekan-rekan semua yang ada di room Zoom ini. Semoga dengan diadakannya acara ini adalah salah satu solusi bagaimana kita khususnya sebagai seorang guru mampu mengenali metode-metode yang memang sangat efektif dan efisien di dalam masalah pembelajaran, terkhusus pada kondisi yang seperti ini, tanpa menggunakan metode dan mengenal metode yang memang pas gitu ya. Iya, komen. Tidak akan maksimal gitu dalam proses pembelajaran dan tidak akan tersampaikan. Oleh karena itu penting sekali kita untuk bisa mengenali dan bagaimana caranya menerapkan metode pembelajaran. Selamat menikmati teman-teman, semoga ini menjadi salah satu wawasan juga bagi kita, khususnya bagi saya sendiri, untuk menambah hasanah keilmuan kita. Demikian dari saya. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Faisal atas sambutannya. Untuk agenda selanjutnya masuk ke acara yang utama, yaitu dalam seminar pendidikan dengan tema tips menerapkan metode pembelajaran di kala daring dengan narasumber
Hajah Dinar Nur Inten MPD, selaku penulis buku literasi dini dan pengajar PG PAUD di Unisba. Untuk seminar kali ini akan dimoderatori oleh Siti Ratna Mutmainah selaku anggota IREMA Albaina. Untuk selanjutnya kepada moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Ratna Mutmainah. Di sini saya sebagai moderator ya yang akan memimpin jalannya diskusi atau seminar ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada pemateri Ibu Ibunda Hajah Dinar Nur Inten. Kemudian juga untuk para peserta seminar di sini, selamat datang semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, semoga kesehatan. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh, luar biasa. Masya Allah ya. Ya. Di sini mungkin untuk perkenalan sudah tadi dikenalkan oleh MC ya, saya Siti Ratna Mutmainah. Nah, berbicara mengenai metode ya, metode pembelajaran ke daring, mungkin sudah 1 tahun lebih ya. Pandemi COVID ini melanda Indonesia atau bahkan dunia pada umumnya. Nah, tentu banyak sekali kondisi atau situasi ini yang memberikan dampak pengaruh yang sangat serius kepada setiap bidang, baik itu bidang kesehatan, ekonomi, kemudian pendidikan terutama ya. Nah, bagaimana tidak gitu? Pandemi COVID ini benar-benar memberikan efek atau pengaruh yang sangat besar kepada dunia pendidikan, gitu, terutama dengan diterapkannya metode pembelajaran secara daring yang kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah yang sudah cukup lama ya, terhitung ya sudah 1 tahun yang lalu ketika kasus pandemi COVID ini meningkat gitu. Nah, kondisi yang berbeda mungkin pada saat ini yang terjadi di dunia pendidikan yang ada di Indonesia, yang tadinya kita mungkin belajar itu di sekolah, di kampus, tapi saat ini mungkin keadaan berbeda atau situasi turut berbeda gitu, yang tadinya kita belajar di sekolah, saat ini atau dalam kondisi saat ini kita melakukan pembelajaran secara daring atau secara online di rumah saja. Nah, setiap mungkin kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini tentu memberikan dampak positif dan negatif untuk kita semua ya, terutama mungkin khususnya bagi para warga atau kita mungkin sebagai pelajar yang berada di daerah pelosok, di daerah terpencil yang mungkin terbatas dalam jaringan, kemudian akses internet yang sangat susah gitu. Ini menjadi suatu kendala atau apa yang namanya tuh sebagai suatu permasalahan yang serius mungkin ya, yang harus kita tangani gitu, terutama untuk pemerintah. Nah, dan ini kita juga sebenarnya bersyukur ya, sekalipun saat ini kita berada dalam kondisi pandemi COVID, tapi meskipun dalam pembelajaran daring, akses internet kita masih bisa didapatkan dengan baik gitu ya. Berbeda dengan saudara kita yang di daerah-daerah terpencil ya, yang mungkin keterbatasan akan hal tersebut. Nah, di sini mungkin akan dijelaskan nih oleh pemateri atau oleh yang akan menyampaikan materinya, Ibu Hajah Dinar, mengenai bagaimana sih tips atau cara yang bisa kita lakukan
ketika kita melakukan pembelajaran di kala daring gitu. Nah, sebelumnya saya di sini sebelum nanti kita memasuki acara inti, acara diskusi atau pemaparan materi dari Ibu Hajah Dinar, saya di sini akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Jadi di sini pematerinya adalah Ibunda Hajah Dinar Nur Inten, lahir di Bandung 22 Desember 1980. Beliau bertempat tinggal di Cimaung, Banjaran, Kabupaten Bandung, serta lulusan S1 dan S2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian bidang yang ditekuninya adalah pendidikan anak usia dini. Kemudian bidang saat ini beliau bertugas menjadi dosen PG PAUD di Universitas Islam Bandung, dan banyak sekali karya-karyanya yang sudah diterbitkan, ya, mulai dari buku panduan mitigasi bencana untuk guru PAUD, kemudian bahasa, literasi, dan pembelajaran anak usia dini. Selanjutnya buku literasi dini, juga ada buku kumpulan lagu-lagu astronomi for kids and literasi dini, kemudian buku panduan pelajaran Al-Quran dan guru madrasah melalui teknik mata, buku panduan pengajaran literasi mitigasi untuk usia dini, dan yang terakhir adalah buku panduan pengajaran literasi Al-Quran untuk anak. Nah, itulah karya-karya beliau yang sangat luar biasa ya. Nah, mungkin itu dia tadi pengantar atau sedikit pemaparan ya mengenai materi atau tema secara garis besar untuk seminar kita kali ini. Tak perlu menunggu lama lagi, kita langsung ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari Ibunda Hajah Dinar Nur Inten. Kepadanya kami disilakan. Ya, hatur nuhun ya, Neng MC ini. Neng MC itu siapa namanya? Maaf. Siti Ratna, Ibu. Siti ya, panggilnya Siti ya. Iya, makasih ya Neng Siti ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Hari ini hari yang gebiar maksud saya, karena mungkin ini adalah puncak kegiatan ya untuk KKN, utamanya untuk ketua, karena yang menyelenggarakan adalah ketua dan teman-teman tetapi ikut serta. Terima kasih sudah hadir di Zoom meeting ini. Silahkan teman-teman yang lain juga boleh ya, baik pendidik atau ibu rumah tangga ikut serta dalam kegiatan seminar tips menerapkan metode pembelajaran daring. Saya buka dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur kehadirat Allah yang tiada pernah henti, selalu memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga walaupun pandemi masih terus menaik ya, meningkat, tetapi Allah masih berkenan memberikan kita izin untuk dapat menghirup udara segar dan melaksanakan aktivitas di pagi hari ini. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh moderator, jadi pada ini kita akan bersama-sama berdiskusi mengenai tips menerapkan metode pembelajaran di kala daring. Saya izin share screen ya, Neng Siti ya. Sudah dapat terlihat? Ada terlihat? Ada ya. Nah, teman-teman kalau ada yang mau bertanya, ya. Kalau ada yang mau bertanya, bisa ditulis di chatnya ya, atau nanti mengajukan langsung kepada moderator. Hanya biasanya untuk menghindari lupa, tulis aja di chat ya, nanti kita diskusi bersama. Oke. Metode pembelajaran saat pandemi. Nah, saat ini pandemi bukan berlalu ya, tetapi dia semakin mengganas. Tetapi keganasan itu tidak bisa kita iringi dengan mundur. Maksud saya mundur, kita berhenti, tidak melakukan aktivitas kita, baik kita sebagai mahasiswa, baik kita sebagai seorang pelajar, gitu, baik kita sebagai ibu rumah tangga,
baik kita sebagai pengajar, baik kita sebagai pekerja, semua harus tetap dilaksanakan berdampingan dengan pandemi ini. Maka para orang tua gitu ya, guru-guru juga saya pribadi kadang merasakan bingung bagaimana agar mahasiswa tetap bisa belajar, saya bisa mengajar, ilmu bisa sampai kepada yang diajar dan mereka merasakan kebermanfaatan dari apa yang kita ajarkan walaupun itu sekarang walaupun pembelajaran itu dilaksanakan tanpa tatap muka secara langsung. Tanpa tatap muka secara langsung. Kalau lihat di gambar ini, saya ada gambar virus ya, karena ada coronavirus yang muncul di 2019 dari Wuhan, dari Cina, di akhir Desember. Kemudian kebiasaan kita hari ini, sampai hari ini harus menggunakan masker, bahkan ketika kita keluar dari lokasi yang aman ya, keluar dari rumah, maka otomatis kita harus menggunakan 2 masker demi kesehatan ya. Nah, karena itu maka hal-hal yang menyenangkan terutama untuk anak-anak ya, untuk bermain bebas gitu ya. Mungkin olahraga gitu ya, sepak bola ya. Terus anak-anak biasanya ke kantin makan bareng gitu ya, hareureui gitu ya, ibu-ibu mungkin arisan, botram gitu ya, olahraga, jogging bersama gitu ya, pokoknya mah hal-hal bersama-sama harus dibatasi dan diminimalisir. Akhirnya sekarang dengan adanya vaksin dan vaksin untuk anak-anak juga, anak-anak sekolah sudah mulai dilaksanakan, hadirlah gambar yang keempat, di mana pembelajaran tetap dilaksanakan walaupun mereka tetap harus melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Ya, itu gambaran. Nah, maka dari sana saya sudah pernah meriset ya, maaf tapi hasil risetnya nggak diperlihatkan. Di 2020 saya mengobserv atau melakukan survei kepada sekitar 260 guru PAUD ya, karena saya di bidang PAUD, itu ditanyakan kendala apa yang dialami oleh para guru saat pandemi ini gitu ya. Jadi 90% guru menyatakan adalah kebingungan menyampaikan metode dan strategi yang yang harus dilakukan gitu. Strategi yang harus dilakukan karena mereka harus ngajar, tetapi anak-anak tidak ada gitu. Jadi ya virtual, jadinya teh ngawang berenya tetiasa dicabak. Biasanya kan kalau ketemu guru itu nyabak kepalanya gitu ya, membelai. Kadang saya neng damang bari nyabak gitu pundaknya gitu ya. Nah, itu tidak ada interaksi. Padahal utamanya di pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini, dasar itu SD gitu ya, madrasah ibtidaiyah gitu ya, RA dan TK itu interaksi utama dalam pembelajaran. Ya. Nah, kemudian dari survei tersebut guru-guru pun menyampaikan bahwasanya kami pun kebingungan karena tidak bisa menggunakan teknologi yang canggih atau gaptek sarua budinar kada gaptek teu bisa. Bu, Karena suaranya tidak ya, ada. ada ya. Ada. Oke, karena anak-anak atau orang tua guru, karena guru-guru itu ya beda dengan usia-usia Anda, masalah karena handphone ya, karena laptop udah tidak asing, itu kehidupan sehari-hari. Tapi para guru-guru yang sudah sepuh gitu, yang di daerah itu, mereka membutuhkan pencerahan bagaimana bisa menggunakan sebuah aplikasi gitu, baik smartphone atau mungkin blended learning gitu, di saat pandemi seperti ini. Nah, untuk hal itu maka kita akan mengkaji dulu konsepnya ya. Nah,
nggak apa-apa, tadi ada tips ya, tips menerapkan, itu tips-tipsnya sekarang, tapi konsep utamanya teman-teman di sini ya semuanya, para audiens harus mengetahui dulu posisi di mana beradanya metode. Nah ini. Jadi metode itu berada di tahapan ketiga. Jadi yang pertama itu adalah model. Nah, model pembelajaran. Model pembelajaran contohnya apa Bu Dinar? Contohnya model pembelajaran itu adalah SAFI. SAFI itu somatik ya, somatik somatik audio gitu ya. Dan apa sih namanya somatik SAFI, visual dan intelijen ya. Itu adalah namanya metode. Metode juga ada namanya metode pembelajaran terpadu. Jadi kalau model ini ada beberapa metode. Jadi payung besarnya adalah model. Setelah model turun ke dalam strategi. Strategi ini untuk apa? Untuk menjalankan model. Jadi model ini bisa kita capai, kita optimal melaksanakannya apabila strategi dapat kita lakukan dengan baik. Setelah itu baru turun ke dalam metode. Setelah metode nanti ada teknik guru dan taktik guru. Apakah hal itu? Coba kita baca. Nah, ini ada strategi ya, model dulu. Jadi model ini berkaitan dengan rancangan yang dapat digunakan untuk menerjemahkan sesuatu ke dalam realitas yang sifatnya praktis. Jadi perencanaan pembelajaran disimpan di model. Misalnya, dalam 1 minggu ini atau di sekolah tersebut mau melakukan atau menggunakan model Montessori gitu ya. Nah, itu silahkan, tidak apa-apa, tidak salah ya, silahkan modelnya. Tidak, tapi nanti metodenya ada demonstrasi, eksperimen, tidak apa-apa, karena yang namanya model itu menaungi metode-metode tersebut. Nah, kemudian untuk strategi adalah pembelajaran berarti suatu perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi ini adalah masih desain strategi juga. Bagaimana ya caranya agar model Montessori ini bisa terlaksana dengan optimal sehingga tujuan pembelajaran dari atau apa yang sudah kita targetkan dapat dicapai dalam misalnya 1 semester gitu, atau dalam 1 tahun, atau kalau untuk anak usia dini dalam 3 bulan, triwulan pertama. Itu adalah strategi. Nah, setelah strategi, maka baru turun ke dalam metode. Gitu, ya. Misalnya, nih saya mau CTL Bu, contextual learning atau pembelajaran terpadu. Metodenya apa ya? Coba metodenya apa? Kalau pembelajaran terpadu atau contextual learning aja yang sudah terkenal. Metodenya mau pilih apa? Nah, ini adalah cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Jadi, agar pembelajaran dapat dilaksanakan lebih kepada pendekatan cara-cara yang sudah praktis gitu ya, maka digunakan metode. Nah, kalau pada contextual learning, itu kan adanya keterlibatan anak yang lebih banyak daripada guru. Maka kita pilih metode yang banyak melibatkan anak. Misalnya, metode demonstrasi, metode proyek, metode simulasi. Nah, itu kita pilih di situ. Jadi kalau modelnya sudah pasti, strateginya sudah pasti, maka turunlah kepada metode. Di mana hal ini dituliskan? Semuanya dituliskan pada perencanaan pembelajaran. Dan bagi guru-guru, walaupun di tingkat madrasah diniyah yang sore hari, itu sudah ada peraturan untuk menyusun perencanaan sebelum pembelajaran. Kemudian setelah metode, ada teknik. Nah, ya. Jadi teman-teman semua di sini harus kenal dulu apa itu model, strategi,
metode, baru ke teknik. Teknik apa? Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Nah, di sini contohnya metode bercerita, ya. Neng Siti misalnya, Neng Siti moderator nih, mau membuat atau melakukan suatu pembelajaran dengan menggunakan metode bercerita. Gitu. Nah, saya tanya, Neng Siti tekniknya mau pakai apa? Nggak seru dong kalau bercerita hanya bicara aja gitu ya. Terus kata Neng Siti, oh Bu Dinar saya mau pakai puppet, boneka tangan. Tapi saya mau memodifikasi boneka tangan itu menggunakan atau berbahan jagung misalnya ya. Karena dari daun jagung itu bisa dibuat menjadi sebuah boneka untuk pembelajaran. Ya, itu namanya tekniknya. Nah, kalau Neng Anis misalnya nih, ada ya Neng Anis Khairunisa nih, Raraina nggak kelihatan sama Bu Dinar ya. Nah, kalau Neng Anis, Bu Dinar, kalau Teh Siti mau boneka tangan, kalau saya nggak akan boneka tangan, saya mau buat panggung boneka, boleh ya, karena masih sesuai dengan metode bercerita. Nah, setelah teknik, turun ke taktik. Taktik itu apa? Gaya seorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Dengan demikian, taktik sifatnya lebih individual. Jadi contohnya ya, contohnya misalnya di sini, contohnya saya sambil lihat nih teman-teman yang sudah hadir, biar ini. Nah, ada Ibu Rahmah ya, Ibu Rahmah Rahmatul Umah ini ya. Sudah hadir nih ada ya, alhamdulillah. Nah, misalnya Ibu Rahmah ya, Ibu Rahmah menggunakan metode bercerita gitu, dengan boneka tangan. Nah, Ibu Afifah juga menggunakan metode bercerita dengan boneka tangan, sami gitu ya, sami menggunakan boneka tangan. Nah, Bu Dinar boleh enggak? Boleh, silakan, tidak apa-apa. Karena tetap saja akan terlihat berbeda dengan taktiknya. Gitu. Kalau Ibu Rahma mungkin lebih ketika bercerita itu misalnya gini, waktu dahulu kala terjadilah suatu peperangan, itu suaranya pelan, membesar gitu ya. Lalu turun, itu suaranya turun ke bawah. Nah, setelah itu tapi Ibu Rahma itu di depan saja, di depan kelas gitu ya, di depan kelas saja. Hanya dia menggunakan suara-suara yang memacu anak-anak atau menarik para siswa untuk menyimak cerita tersebut. Tapi kalau Ibu Afifah gitu ya, Neng Afifah itu sama menggunakan metode bercerita, sama menggunakan boneka tangan. Tetapi si boneka tangannya itu setelah dimasukkan ke dalam tangannya, lalu dia berputar. Halo teman-teman, mari kita hari ini bercerita mengenai perang Badar. Bagaimana Ahmad? Sehatkah kamu hari ini? Ada seperti itu, ada interaksi langsung dengan anak. Gitu ya. Tiga ayeuna misalnya. Kalau Neng MC gitu ya, tadi Neng Siti tidak memanggil semuanya ya kan? Tidak memanggil semuanya, hanya memanggil Bu Dinar. Tapi kan kalau Bu Dinar, tapi sama. Neng Siti itu sebenarnya metodenya sama, ceramah jika Bu Dinarnya. Nah, akhirnya Bu Dinar sami ceramah, tetapi agar Anda ada hidup, dia sadar bahwa saya hadir ada di tengah-tengah Anda, maka saya panggil namanya. Gitu. Eta namanya taktik ya. Jadi ada hal-hal yang berbeda gitu ya. Ada hal-hal yang berbeda yang harus kita ketahui urutannya. Jadi ada model itu payung besarnya, dari model turun ke strategi, cara melaksanakan model itu, lalu turun ke metode agar model itu terlaksana, metodenya apa saja. Jadi dalam satu model itu bukan hanya satu metode, tapi beberapa metode sesuai dengan apa yang ingin dicapai dari pembelajaran tersebut. Teknik untuk menambah seru atau menariknya metode yang sudah kita pilih.
Tekniknya bisa beragam ya, itu dan sudah banyak teknik-teknik yang dilakukan seperti permainan gitu ya, flashcard taruh dalam bahasa gitu ya, atau interaksi langsung anak-anak dibawa ke kebun tekniknya. Taktiknya, nah itu tergantung dari individu atau guru atau pendidik itu sendiri, gitu ya. Nah, saya harap itu sudah dipahami ya. Dari sana baru kita akan masuk ke sini. Nah, hal yang harus diperhatikan saat pandemi. Jadi, pembelajaran saat pandemi itu ya ada hal-hal yang harus diperhatikan dan memang sedikit sebenarnya sedikit berbeda, tetapi yang sedikit itulah yang ulasannya atau dicabaknya atau disentuhnya lebih banyak oleh kita sebagai guru. Pertama, guru kreatif inovatif. Nah, guru kreatif inovatif kalau pembelajarannya sedang pandemi itu maka silakan membuat berbagai media gitu ya. Walaupun misalnya bahan ajar Bu Dinar kan di kurikulum pembelajarannya atau materinya harus ini. Boleh, tetap saja seperti itu, seperti yang diminta oleh kurikulum. Tetapi Anda mengemasnya gitu. Mengemasnya lebih menarik. Kenapa? Karena anak tidak selalu hadir, bahkan mungkin tidak hadir sama sekali berjumpa langsung dengan Anda. Ya. Yang kedua, melibatkan orang tua. Nah, saat pandemi, dulu juga sebenarnya orang tua sudah terlibat. Hanya tidak terlibat langsung dalam pembelajaran seperti saat ini. Jadi kalau saat ini kan orang tua kalau daring seperti ini nih mendampingi gitu. Dia ada di samping anak. Tapi kalau dulu orang tua cukup mengawasi gitu kan, memonitor bagaimana perkembangan pembelajaran. Yang lebih banyak berinteraksi dengan anak adalah gurunya, walaupun tetap saja kewajiban utama yang 24 jam itu ada pada orang tua. Yang ketiga, pembelajaran aman di sekolah. Nah, guru kreatif itu menciptakan bahan ajar, metodenya, gitu ya, evaluasi pembelajarannya yang melibatkan orang tua dan dapat dilaksanakan di sekolah dengan aman. Saya tak, ya, dengan aman. Jadi pada suatu saat pandemi menurun gitu atau sudah masuk zona hijau gitu, sekolah dibuka walaupun dengan siswa yang terbatas, pembelajaran dapat dilaksanakan tetap dengan aman pasti. Itu harus diperhatikan. Kemudian yang keempat, dengan guru yang kreatif, pembelajaran aman juga di rumah dapat dilaksanakan. Jadi si materi itu, misalnya materi dalam satu semester, sudah kita desain, ibu guru sudah desain, bapak guru sudah desain, pembelajaran itu bisa dilaksanakan di sekolah dengan aman, ataupun dilaksanakan di rumah dengan orang tua yang dapat memahami. Jadi kan kalau guru karena yang buatnya pasti paham. Oh nya, udah ini kan ini. Oh anak-anak harus begini. Nah, hari orang tua mah cantang tos tak ngartosen, gitu ya. Kan orang tua kadang bingung, itu namanya maksudnya motorik untuk olahraga harus tengartos gitu ya. Nah, itu tuh guru tuh harus nomor 2 tadi, libatkan dulu orang tua, pahamkan. Nah, makanya yang kedua ini nyambung kanu opat. Kalau orang tua sudah bisa memahami apa yang kita harapkan, gitu, maka otomatis orang tua bisa menjalankan pembelajaran mendampingi anak. Ya, karena kan kalau di lembur yang saya tahu ya, karena saya mah orang lembur, saya tuh rumahnya dekat Gunung Tilu ya, daerah Pangalengan. Di sana orang tua sebagian besar tidak memiliki smartphone, gitu ya. Bahkan mereka tidak memahami apa itu pembelajaran daring. Bagaimana anak bisa belajar kalau tidak ketemu gurunya? Saya tak, gitu ya. Oleh karena itu, tapi pembelajaran kan tetap harus di rumah. Kumaha carana? Nah, itu guru harus pintar-pintar, kreatif dan inovatif. Nah, yang akhir, apa yang kita susun, apa yang kita rencanakan harus dapat dilaksanakan dengan aman, juga menyenangkan bagi anak sebagai fokus atau objek utama yang mendapatkan pembelajaran. Ya. Jadi
kurang pas desain, wah yang saya itu udah kreatif, inovatif, pokoknya nama panghebat, nah orang tua sudah paham. Nah, tapi pas disampaikan ke anak liar. Bahkan, ma, tos acan, ma, abi mah tos hoyong kajaman ya, hoyong pipis heula. Ya, wah, eta mah rada gawat, tanya pelajaran naon gitu ya. Terus mungkin kadang-kadang anak-anak, maca deui, nulis deui. Atuh cenah sakali-kali aya teh nu misalna lompat, loncat tinggi, main galah. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya akan muncul gitu. Karena prinsipnya baik anak dewasa maupun maupun anak usia dini maupun orang dewasa itu membutuhkan hal yang menyenangkan ya. Nah, jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian di sini maka turunlah model pembelajaran saat pandemi. Jadi model dulu kemudian dipilih. Modelnya ada PPJ, ada blended learning. Gitu, ya. Nah, kalau Anda menyebutkan daring karena sekarang yang populer adalah daring. Ya. Nah, jadi kalau boleh Anda memilih, silakan ada PPJ atau blended learning. Apa itu PPJ? PPJ itu seperti e-learning ya, kalau di kampus-kampus gitu ya, atau sistem web. Jadi kalau sekolah-sekolah elit ya, sekolah-sekolah yang sudah memiliki fasilitas teknologi yang cukup bagus, itu bisa melaksanakan kedua hal ini. Karena ini harus dibantu dengan teknologi tinggi. Ya. Nah, tapi kalau untuk kita yang di daerah, biasanya para guru menggunakan blended learning. Blended learning itu ada hybrid ya, sama itu blended learning. Ada daring luring seperti judulnya ya, daring ya. Nah, itu. Jadi si blended hybrid itu turunnya dari blended learning. Nah, coba kita lihat ke sini. Apa itu PPJ dulu? PPJ pembelajaran jarak jauh. Ya. Model web atau e-learning. Judulnya aja pembelajaran jarak jauh. Berarti tebih, gitunya tidak berjumpa. Nah, ini sistemnya adalah web. Jadi menggunakan internet untuk keperluan pendidikan. Hanya kalau ini sistemnya web, jadi anak-anak atau teman-teman bisa langsung masuk ke web atau e-learning yang dimiliki oleh sebuah sekolah. Gitu ya. Bu Dinar, bisa nggak kalau saya kan punya sekolah nih, saya ingin membuat web atau e-learning khusus untuk yayasan saya. Jadi dari tingkat usia dini, TK gitu ya, SD, SMP, SMA gitu ya, MA-nya juga ada. Kita buat aja webnya, jadi nanti guru-guru memposting materi-materi itu di sana. Bisakah? Bisa. Ya, bisa sekali. Asalkan itu tadi perangkat ya, teknologinya sudah mumpuni untuk dilaksanakan seperti itu. Nah, PPJ ini digunakan secara pembelajaran jarak jauh, hanya ada juga yang tatap muka, jadi diselingi. Tapi itu jarang. Jadi kalau PPJ, web, dan e-learning lebih kepada pembelajaran jarak jauh via web. Kalaupun ada diselinginya pertemuan seperti ini, jadi melalui pertemuan virtual. Ya. Nah, keutamaannya kalau di PPJ yang sudah menggunakan web, ya sudah menggunakan suatu aplikasi khusus, maka kita guru bisa menyimpan bahan ajar dengan aman di sana. Dan anak-anak bisa mengunduhnya gitu. Begitu juga tugas-tugas anak-anak ya. Jika si perangkatnya, webnya atau e-learningnya itu bagus, gitu ya, daya tampungnya cukup tinggi, maka bisa menampung hasil-hasil karya anak ya, dan dia tidak akan hilang gitu. Jadi semua terdokumentasi dengan baik. Sedangkan kalau blended atau hybrid ya, blended atau hybrid learning yaitu model pembelajaran yang menggabungkan tatap muka dan online. Nah, tatap muka dan online. Jadi pada hybrid atau blended ini sudah banyak. Nah, untuk saat ini ya pada tahun ajaran baru ini
kepada sekolah-sekolah yang berada di lokasi yang sudah zonanya oranye mungkin ya, atau hijau ya, hijau yang bisa hijau itu sudah menggunakan pembelajaran secara tatap muka, itu tatap muka walaupun terbatas. Makanya dikarenakan terbatas itu masih menggunakan blended, ada yang online. Jadi jika siswa itu ada 40 orang misalnya, yang masuk yang bertatap muka dengan guru langsung itu hanya 20, misalnya karena kelasnya cukup besar ya. Nah, karena kalau kelas-kelas yang kecil itu cukup 10 oke atau serada rawan gitu ya. Nah, sedangkan 20 orang lainnya mengikuti pembelajaran via daring. Nah, itu disebutnya blended learning. Nah, kemudian blended atau hybrid ini pengembangan dari model pembelajaran e-learning. Jadi e-learning yang tadi PPJ, kalau PPJ itu lebih kepada menggunakan web gitu ya, dan tatap muka secara langsung, tapi kalau hybrid dan blended itu ada. Kemudian yang ketiga, memudahkan siswa dalam mengakses pembelajaran dan memudahkan guru dalam mengajar. Nah, ini karena ada tatap muka, maka siswa yang mengalami kesulitan ya, dalam punten ini ada suara ya. Jadi siswa yang mengalami kesulitan dalam mengakses internet ya, mengakses materi itu bisa disampaikan langsung oleh guru yang bersangkutan pada saat tatap muka, gitu ya. Ataupun tugas-tugas gitu ya, karena kadang-kadang kan handphone bu guru kayak udah smartphone gak angger kalau harus menyimpan dokumen yang sangat banyak tugas-tugas anak dalam satu semester, itu akhirnya rusak deh sampai ada guru-guru itu membeli smartphone lebih kuat dalam pembelajaran daring ini ya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka boleh juga tugas tersebut disampaikan pada hari di mana guru melakukan tatap muka. Jadi memang blended dan hybrid ini pembelajaran yang aman, tapi bisa dilakukan oleh semua orang. Ya. Iya, ragam metodenya, gitu ya. Metode sangat banyak, ya. Metode sangat banyak. Nah, silahkan teman-teman bisa mengembangkan metode-metodenya yang sudah ada. Ini saya hanya menuliskan 5 saja. Jadi metode bercerita, di mana metode bercerita ini bisa digunakan oleh seluruh tingkatan ya. Metode bercerita itu bersahabat dekat dengan metode bermain peran gitu ya. Ada sahabatnya satu lagi yaitu metode storytelling gitu, metode juga ya. Itu bisa digunakan di semua tingkat, sama bahkan mahasiswa juga bisa menggunakannya. Kedua adalah metode eksperimen. Nah, kenapa Bu Dinar ini metodenya sepertinya banyak melibatkan anak? Ya, karena saat pandemi. Jadi 5 metode yang saya pilih, bercerita, eksperimen, metode demonstrasi, metode proyek, dan metode bermain adalah 5 metode yang banyak digunakan saat pandemi dengan banyak melibatkan anak dalam pembelajarannya. Ya. Jadi kan kalau metode ceramah di sekolah itu mereka langsung tatap muka. Jadi anak juga kan terlihat ya, dia antusias, bagaimana dengan nilainya, bagaimana dengan keaktifannya. Tetapi kalau selama daring, selama pandemi tidak tatap muka, itu agak sulit mengontrol anak. Maka adakan metode yang melibatkan anak dengan orang tua. Nah, di antaranya adalah 5 metode. Ya. Nah, kemudian belajar dan mengajar strategi, metode, tidak pelajaran, metode, misalnya tadi sudah saya sampaikan, metode yang melibatkan orang tua dan anak, medianya yang tentunya ada di lingkungan anak, gitu ya, ada di dekat rumah anak, jadi tidak harus selalu, misalnya gini,
teman-teman ini menggunakan karton ya, itu karton tuh harus dibeli ya. Sedangkan sekarang untuk membeli karton aja sulit ya. Jadi gunakan misalnya ini bisa menggunakan daun kering yang ada di depan rumah gitu ya. Atau untuk hitung aja itu batu-batu yang ada di depan rumah kamu masukkan ke dalam mangkok, satu mangkok bisa berapa butir batu gitu ya. Ini yang ada aja. Lalu penilaian yang dapat dilakukan oleh orang tua. Nah, penilaian itu yang dapat dipahami seperti tadi kan di sana misalnya Bu Guru menulis gini, anak mampu gitu, anak mampu melakukan keseimbangan motoriknya dengan baik. Itu kan motorik itu tidak dipahami oleh semua orang, bahkan orang tua pun jarang yang memahaminya. Nah, kita ubah, misalnya, itulah saja langsung anak dapat jalan jongkok lalu. Jadi orang tua dapat memahaminya. Bagaimana menilainya? Cukup di checklist saja, di checklist. Jadi di sana dikasih A1, 2, 3, gitu ya. Nah, dan yang terakhir dari pandemi ini adalah komunikasi dengan orang tua. Jadi komunikasi dengan orang tua itu diusahakan sebaik mungkin, gitu ya, seramah mungkin, gitu. Sehingga orang tua juga nyaman melakukan apa yang sudah memang kewajibannya. Sebenarnya kewajibannya ya, karena orang tua itu kan yang harus mendidik anak. Kalau guru, kita guru itu hanya membantu sebenarnya itu. Hanya orang tua terkadang kan sudah tersinggung, mungkin lelah gitu ya, apalagi saat ini usaha gitu ya, susah. Nah, cobalah berkomunikasi sebaik-baiknya dengan orang tua. Ya. Nah, ini saya membuatkan beberapa inspirasi, metode, dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh kita para guru, baik dari tingkat TK, gitu ya, playgroup, sampai dengan sekolah tinggi. Misalnya nih ya, mengajar belajar di rumah nih, yang sampai di TK-TK nih. Bercerita atau kelas bawah ya, yang ada di kelas bawah itu SD 1, 2, 3. Bercerita seraya melakukan aktivitas nih. Jadi ketika melaksanakan itu pembelajaran sudah disetting oleh gurunya bahwa misalnya ini nih, permainan menangkap ikan. Nah, itu bisa dimasukkan kepada pembelajaran matematika untuk anak-anak dari kelas bawah gitu ya. Nah, memasak, ada kegiatan memasak itu juga bisa dimasukkan ke mata pelajaran kimia sepertinya, karena di sana kan ada rasa-rasa gitu ya, ada hal-hal yang bisa dijadikan muatan. Ini barang bekas itu untuk mencipta, berkarya. Jadi selama pandemi walaupun belajar di rumah tetapi anak banyak menghasilkan karya-karya yang kreatif dan ramah lingkungan. Kemudian misalnya analisis gambar. Nah ya, anak-anak sekarang ini kan walaupun sudah kita tarik gitu ya, nggak boleh pegang handphone. Jangan terlalu lama gitu ya, tetap aja mereka itu pasti akan melihat itu. Maka silahkan Anda berikan tugas berkaitan dengan analisis gambar. Analisis gambar apa? Gambar yang mereka sukai. Gambar yang mereka sukai, misalnya kartun, sok cenat, aku mau nonton, mau anak-anak SD kan nonton kartun SpongeBob gitu ya, atau Naruto, atau sekarang Conan itu pagi dan siang ada ya standby di televisi. Nah, itu juga bisa dijadikan hal yang menjadi pendidikan atau pembelajaran yang disesuaikan dengan hal-hal yang harus dicapai. Kemudian menganalisis dan membandingkan iklan. Nah ya, ada iklan-iklan di televisi atau di smartphone gitu ya. Lalu jurnal, membaca ya. Nah, membaca kalau di sini saya bacanya baca buku, tapi kalau anak-anak untuk mengalihkan bisa juga membaca alam sekitar. Jadi kita bawa ke halaman rumah. Hal apa yang bisa dibaca, di mana hal tersebut sesuai dengan tema atau topik yang dibahas pada materi minggu ini. Nah, selanjutnya menggunakan sosial media gitu ya. Jadi anak itu tidak selalu menulis di kertas
Ya, personal. Orang tua yang Kasih. memiliki media yang cukup komplit, misalnya media gadgetnya, media laptopnya, itu anak bisa digiring untuk membuat karya, menuliskannya, dan mempostingnya di grup sosial, gitu ya. Jadi karya-karyanya atau cerita yang dia dapatkan hari ini bisa diposting, ditulis ya, dikirimkan. Nanti gurunya itu menilai dengan melihat hasil karya anak via media sosial. Ya. Nah, hal ini bisa juga untuk anak-anak kan ada yang suka bawa handphone, itu digunakan untuk memfoto atau membidik suatu hal yang menjadi tema atau topik gitu pada minggu itu. Misalnya topik hari ini adalah berkaitan dengan lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup kan ada sampah, ya itu kan ada di situ pasti. Atau di depan mungkin sampah itu difoto oleh anak. Setelah itu dia buat si foto itu cantik dan diposting di laman atau media sosial. Si anak diminta menulis berkaitan dengan foto yang dia upload, gitu ya. Itu sangat menarik. Kemudian menganalisis menu makan. Nah, ya. Sekarang itu generasi rebahan katanya tidur lagi. Sok analisis menu makan gitu ya. Apa yang bergizi kan seperti kalau pagi nih jam segini biasanya anak-anak berjemur gitu ya. Kalau anak-anak saya berjemur 15 sampai 30 menit di luar. Itu juga dimasukkan ke sini analisis menu makanan. Maka setelah berjemur, olahraga. Nah, lalu setelah itu makanan yang harus dimakan, misalnya dalam sehari air harus sebagaimana, ada supnya, gitu, ada sayurannya, ada proteinnya, itu silahkan dianalisis. Ya, ini seru-seru ya. Dan kalaupun bisa dijadikan cooking class, memasak bersama orang tua, di mana di sana nanti dianalisis kandungan dari. Dan yang terakhir, inspirasi dari saya, karena kalau kita adalah orang Muslim, maka tidak bisa dipisahkan dengan pengajaran Al-Quran. Nah, pengajaran Al-Quran ya pada saat ini untuk madrasah diniyah gitu ya, ataupun madrasah ibtidaiyah gitu ya, atau pengajaran fikih untuk PAI itu akhlak bagaimana ketika guru tidak bisa langsung bertatap muka, maka bisa menggunakan kegiatan pertama menyimak gitu ya. Audio itu lebih kepada mendengar. Nah, mendengarnya anak bisa menggunakan media apa? Bisa menggunakan radio. Di radio itu saya suka mendengarkan murotal ya, dari jam 6:30 itu sampai jam 8 murotal. Murotal juz 30 yang diputar ulang setiap hari itu juga bisa membantu satu anak tahu makhorijul huruf ya, tahu cara membaca yang benar, dan istimewaannya, keuntungan yang lebih besarnya adalah anak hafal akan surat tersebut. Atau gurunya membuat video di mana guru tersebut menghafalkan atau melafalkan atau membaca atau tilawah Quran yang diperdengarkan, dicontohkan untuk anak-anak di rumah. Kedua, nah setelah anak menyimak gitu ya, menyimak hafalan Quran atau hadis gitu ya berkaitan dengan pembelajaran hari itu, maka anak diminta untuk membaca, diminta untuk hafalan. Nah, ini otomatis ketika tidak tatap muka, mereka harus mengirimkan short video misalnya ya, atau cukup enggak video, hanya suaranya saja. Nah, itu ya. Tapi hati-hati kalau suaranya saja, pastikan bahwa anak tersebut tidak melihat Quran gitu untuk hafalan ya. Nah, setelah itu, setelah anak menghafal, mengirimkannya, lalu berikanlah mereka suatu tugas untuk berkarya. Karya dari apa? Karya dari yang dihafalnya. Misalnya Anda memberikan kegiatan menyimak surat Al-Fil. Lalu anak bercerita, membacakan atau menghafalkan surat Al-Fil. Maka buatlah anak membuat kartun gitu ya, cerita kartun berkaitan dengan surat Al-Fil tersebut. Ini kisah gitu ya.
Atau misalnya membuat kaligrafi anak dari bahan-bahan yang sudah ada. Nah, jadi kalau pensil itu teman-teman, pensil diserut ya, diserut. Ini si yang bekas serutannya itu jangan dibuang, tapi bisa digunakan untuk membuat kaligrafi yang timbul atau 3 dimensi. Nah, itu juga sama, kekreatifan dan inovatif guru. Jadi anak bisa namanya apa, menirunya gitu ya. Jadi anak-anak yang kreatif dan inovatif itu turun atau mencontoh dari keteladanan seorang guru yang kreatif dan inovatif. Jadi saat pandemi ini model pembelajaran, strategi, metode dapat digunakan apa saja, boleh apa saja. Hanya teknik dan taktik dari setiap pendidik itulah yang membedakannya. Teknik dan taktik guru yang terampil, kreatif, inovatif, dialah yang akan membawa belajar dengan yang anak-anak tetap belajar selama di rumah. Seperti itu ya. Nah, sudah slide terakhir ya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Nah, itu dari Ibu ya. Nah, jadi intinya sudah seperti tadi, bahwasanya guru yang kreatif inovatif dapat mengkomunikasikan dengan orang tua. Insya Allah pembelajaran walaupun selama pandemi via daring tetap berlangsung dengan menyenangkan. Baiklah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibunda Haja Dinar atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa ya, solutif sekali dan pastinya memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Baik, menuju ke sesi selanjutnya kepada Akang Teteh yang sudah mempersiapkan pertanyaan, disilakan. Bisa dituangkan di kolom chat atau disampaikan secara langsung ya. Silakan. Maaf, ini saya baru baca, Ibu materinya sudah habis, maaf ya. Baru saya baca. Atur nuhun sudah benar. Ya, baik, Akang Teteh, silakan untuk pertanyaannya. Bagaimana ini? Silakan. Izin tanya, Bu. Izin, Bu. Oh iya, maka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ya? Enggak melihat wajahnya, saya tutupin aja. Ini Faisal, Bu. Oh iya, Kang Faisal, Mada. Izin bertanya, Bu, terkait masalah metode pendidikan, tapi lebih ke pengalaman sih. Karena yang ilmu yang sudah dialami kan itu lebih efektif dan lebih dirasakan, baik itu dalam segi kekurangannya ataupun apa yang memang harus diperhatikan. Nah, yang Ibu terapkan selama daring ini berlangsung, metode yang sering digunakan yang menurut Ibu itu memang efektif, metode apa, Bu? Ya. Begitu. Oke. Ya. Yang apa, Kang Faisal? Ini metode terkait yang Ibu terapkan pada situasi yang sekarang. Ya. Yang memang menurut Ibu itu lebih efektif dan efisien. Ya, enggak. Kang Faisal ya? Ya, Bu. Ya. Gimana nih moderator? Ditampung dulu atau langsung saya jawab? Langsung dijawab aja, Bu. Ya, Mas. Saya jawab ya. Jadi metode pembelajaran yang dapat digunakan saat pandemi ini diantaranya yang tadi ya, ada 5. Ada metode bercerita, metode bermain, metode demonstrasi, proyek, ya, simulasi.
Jadi untuk saat ini pilihlah metode-metode yang melibatkan anak secara langsung dan orang tua. Itu yang utama. Sehingga ketika pembelajaran itu dilaksanakan secara daring, tetap dapat memberikan kesan menyenangkan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya Bu Dina, kalau tatap muka lah itu lebih menarik. Karena kan ada interaksi. Jadi plusnya interaksi. Interaksi siapa? Antara guru dengan siswanya gitu ya. Nah, sedangkan untuk menjembatani tidak ada interaksi, maka ada keterlibatan antara anak dan orang tua di rumah. Jadi tadi metode yang 5 itu bisa digunakan dan untuk semua ya, untuk semua jenjang boleh itu digunakan. Hanya nanti pemilihan media penilaian itu dapat dikembangkan oleh guru-guru sesuai dengan hal-hal yang ingin dicapai serta topik atau tema yang akan disampaikan pada siswa di minggu atau semester ini. Seperti itu ya, Kang Faisal. Baik. Baik, itu dia tadi pertanyaan dari Kang Faisal ya mengenai pertanyaan yang ingin ditanyakan. Selanjutnya ini Bu ada pertanyaan dari Teh Rahma ya. Ya. Adalah salah satu siswa kelas 11 dari Seman 1 Singaparna. Pertanyaannya, metode seperti apa yang bisa dilakukan agar belajar daring tidak membosankan bagi kalangan remaja ya Bu? Silakan Ibu untuk. Ya, terima kasih, Teng Siti. Ini happy ya. Bagus nih Kang Faisal, ada Rahma ya. Teng Rahma nih, siswa SMA 1 Singapura. Wilujeng Samping mana ya orangnya ada? Ini ada ya, nggak kelihatan tapi wajahnya. Ya, Teh Rahma, Assalamualaikum. Ya, terima kasih sudah di on ya kameranya. Ya. Boleh ya di on kan ya. Terima kasih sudah gabung ya. Jarang loh ya anak pelajar gitu ya di SMA gitu, SMP yang mau ikut seminar kayak gini. Hebat, mantep ya. Terima kasih ya buat Teng Rahma. Jadi metode apa yang dapat digunakan saat daring gitu? Tadi metode demonstrasi atau simulasi ya, proyek. Jadi Neng Rahma kalau diberi tugas oleh guru di sekolah gitu, mintalah kegiatan-kegiatan atau pembelajaran yang tidak hanya menulis gitu, tapi Neng Rahma harus bisa mengaplikasikan kegiatan tersebut. Misalnya kalau di SMA Neng Rahma nih ya connect nggak sama Bu Dinar ya? Oh masih tertutup ya. Di SMA yang Bu Dinar tahu aja ya. Di SMA kan ada PAI ya, karena ini Kang Faisal dengan gengnya PAI ya. Ada PAI ya, Neng Rahma ya. Nah di PAI ada mata pelajaran apa? Turunan dari PAI, Neng Rahma. Turunan dari PAI ada pelajaran apa? Fikih, akidah akhlak, terus hadis. Ya. Sejarah ada SKI? Ada, Bu. Ada ya. Kan itu kalau SKI ini nundutan. Suka nundutan kalau di sekolah juga ya. Gurunya kan bercerita, kadang kita ketiduran gitu ya. Nah, minta kepada guru tersebut tugasnya tidak berkaitan selalu gitu dengan menulis. Menulis itu maksudnya kan kadang menyalin gitu, terus menjawab gitu ya. Tapi kepada aplikasi, kepada simulasi, kepada aplikasi teori yang sudah disampaikan oleh guru. Misalnya untuk SKI, Neng Rahma diminta misalnya untuk mengurutkan perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah selama masa hidupnya. Diurutkan, tetapi tidak menggunakan media buku dari tidak. Misalnya guru itu membebaskan silahkan buat media inovatif dan kreatif dari bahan khas gitu, yang bisa membuat bagan berkaitan dengan perang-perang yang dilakukan selama Rasul hidup. Atau misalnya untuk hadis ya, hadis itu
selain sudah nulis nih, udah hafal, Neng Rahma langsung membuat ceramah, pidato singkat aja, 5 menit misalnya, diupload di YouTube, pidato mengenai bakti seorang anak kepada orang tua berdasarkan hadis. Nah, itu juga bisa seperti itu. Jadi kegiatannya monoton, hanya tulis gitu ya, pensil, buku, tipek mungkin ya. Ya, tetapi bisa upload juga di YouTube, bahkan Neng Rahma nanti jadi terkenal. Ini daiah gitu ya, ini ustazah dari Tasik, dari SMA Negeri 1 nih, bagus banget gitu ya. Nah, di sana juga kan Neng Rahma belajar mengkomunikasikan bahasa kita kepada banyak dan pada semua kalangan. Itu ya Neng Rahma, jelas? Ya, Bu. Jelas. Ya. Terima kasih, Bu, jawabannya. Oh, ya, semoga bermanfaat ya Neng Rahma. Amin. Pada Teh Rahma untuk pertanyaannya. Next Bu, ini ada satu pertanyaan lagi ya, dan ini pertanyaan yang terakhir karena berhubung waktu yang terbatas ya Bu. Ya. Baik, langsung saja. Ini dari Anis Hoirunisa. Beliau adalah mahasiswa dari Universitas Siliwangi. Pertanyaannya, bagaimana caranya mengatasi pembelajaran daring yang tidak efektif bagi pelajar remaja, mengingat kebanyakan dari kami kalau sedang daring itu ada yang tidur, ada yang meninggalkan kelas begitu saja, atau asal masuk gitu ya Bu. Ya, itu aja ya. Oke, lihat mohon ya. Terima kasih ya Teh Anis yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Ini dari Universitas Siliwangi. Hatur nuhun sudah join di sini ya, Neng Anis ya, Teh Anis. Nah, benar, betul sekali. Itu mahasiswa masuk aja ke web lalu bobok gitu ya. Bu Dina pernah pengalaman pas dipanggil halo kan saya, wah kemana ya Bu Dina, diantepkannya baca trotnya Lira itu ya. Nah, bagaimana? Nah, sama Neng, jadi harus ada interaksi antara pengajar gitu ya. Misalnya Neng Anis ngajar daring gitu ya, Neng Anis ngajar daring untuk anak-anak remaja, misalnya kan karena Neng Anis sudah mahasiswa melaksanakan PKM dengan dosen atau membantu penelitian dengan dosen, itu biasanya ada pelatihan atau seminar-seminar yang dilakukan melalui via daring. Maka bagusnya adakan interaksi. Jadi ada interaksi dan yang menutup video itu harus dipanggil. Contohnya Siti Halimah gitu ya, Arindi, Irma Fadilah, itu di taruh sadayanya, di absen sampai terlihat wajahnya. Kalau dia sudah on cam, baru kita katakan hadir, bagus gitu ya. Bagus, terima kasih Teh Siti Halimah yang sudah memperlihatkan wajahnya yang segar gitu ya. Nah, jadi ada interaksi. Nah, kemudian adakan kuis juga pada saat itu, misalnya kuisnya nanti berhadiah apa gitu ya, berhadiahnya sesuatu aja yang sederhana tetapi menarik buat dia untuk bermotivasi berlomba dengan teman yang lainnya, dan itu dimasukkan ke dalam penilaian. Kalau saya seperti itu. Jadi kalau KKN nih ya, ke Kang Faisal mungkin kemarin, ayo ini Kang Faisal udah ada belum? Ini saya kasih nilai nih yang sudah aktif di sini, sudah memperlihatkan programnya, sudah membacakan, sudah terlihat wajahnya. Jadi memang pembelajaran daring itu mudah-mudah ya gitu ya, dan membutuhkan tenaga yang ekstra sehingga interaksi ada gitu ya. Ini Neng Rahma ya. Rahma, halo, assalamualaikum. Ya, ini Neng Arindi ya. Arindi udah ada, Neng Arindi juga. Kan ada, kalau ada interaksi kelihatan cantiknya gitu ya. Kalau tadi kan gelap semua ya. Alhamdulillah. Itu ya, Teh Anis ya, Teh Anis di Universitas Siliwangi. Jadi kalau Teh Anis mau melaksanakan pembelajaran secara daring, itu utamanya lakukanlah interaksi dengan teman-teman atau anak-anak secara langsung.
Nah, kalau untuk anak usia dini, misalnya Teh Anis ngajar di TK juga misalnya ya, seperti Bu Dinar, itu selalu minta kameranya dibuka dan didampingi oleh orang tua. Jadi ketika Teh Anis mengatakan, ayo anak-anak, sekarang kita akan melipat. Mana koran bekasnya? Nah, itu kan anak-anak sok kadang-kadang kemana weh, gitu. Koran bekasnya diperlihatkan. Itu semua sama Teh Anis dilihat, semua, oh iya ini 21 orang sudah semuanya membuka koran bekas. Ya, yang belum ke bundanya, ke mamahnya minta ambilkan koran bekas. Itu semua ya, seperti itu. Jadi on-cam itu adalah kunci utama ya, Teh Anis. Itu Teh Anis gimana? Iya Bu, makasih Bu jawabannya. Sama-sama, tetap semangat Teh Anis. Siap Bu. Baik, terima kasih Teh Anis untuk pertanyaannya. Gimana, sudah puas? Sangat puas sekali, terima kasih. Sangat puas, alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, untuk sesi tanya jawab atau diskusi sudah selesai dikarenakan terbatas oleh waktu. Mungkin langsung saja saya simpulkan ya Bu, untuk tema kita seminar kali ini mengenai tips menerapkan metode pembelajaran secara daring. Pertama tadi ada metode model ya, model pembelajarannya, kemudian strategi, metode, teknik, dan taktik nih, yang ini bisa kita lakukan dikala kita menerapkan pembelajaran secara daring. Dan mudah-mudahan setelah apa yang tadi Ibu paparkan materinya dan ilmunya kepada kita semua bermanfaat untuk kita, khususnya untuk Ibu gitu. Semoga menjadi amal jariah untuk Ibu dan kita semua. Baik, mungkin saya menyampaikan mohon maaf ya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu untuk kesempatan waktunya. Kemudian juga untuk teman-teman Akang Teteh semuanya yang sudah berpartisipasi. Akhir kata saya Siti Ratna Mutmainah pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada MC. Baik, sebelum dilanjutkan ke agenda rangkaian selanjutnya, mungkin closing statement Ibu dari pemateri dipersilakan. Saya hanya menyampaikan semangat ya. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya pandemi ini ada hikmahnya. Mari kita tetap semangat berkarya, semangat memberikan yang terbaik untuk umat, karena saya yakin Allah itu pasti sayang sama kita apabila kita selalu berusaha, ikhtiar, dan berdoa. Jadi tetap semangat ya. Atur nuhun. Sami-sami Ibu. Baik, luar biasa sekali Bu ya, di masa pandemi ini memang harus seperti itu. Baik, untuk menutup kegiatan kali ini, selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Muhammad Arfan Sutisno. Kepadanya dipersilakan. Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatin fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan wa rahmatan inna
warahmatullahi wabarakatuh. Alamin rangkaian demi rangkaian seminar pendidikan dengan tema tips menerapkan metode pembelajaran di kala daring telah dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam ruang virtual ini. Mudah-mudahan segala penyampaian yang sudah disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian, saya Panca Febriana selaku MC undur diri. Nasrun minallahi wa fathu qarib. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari setan dan manusia sebagai korban. Terima kasih atas segala bentuk perhatiannya. Jazakallahu khairan katsiran wa billahi taufiq fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terakhir mungkin ada sesi foto bersama, jadi diharapkan kepada seluruh peserta untuk menghidupkan kameranya. Silakan kepada seluruh peserta, kita akan melaksanakan foto bersama secara virtual ya. Siti Halimah, Siap-siap lah. Kenapa, Pak? Siap-siap lah. Kita Siti, dia Andini, Irman, Sharon, silakan untuk memankan kamera. Gulfi, Erlatifa, Dini, Tikit, Anis, Sharon, silakan. Aula la meeting tekian. Latifah, silakan Latifah. Gulfi, Tikit, Sharon. Oke, baik. Gulfi, Kikit, Shiran, silakan. Maaf Kang, sinyalnya jangan nge-lag. Oke. Maaf Kang, izin off cam. Oke. Baik. Bentar. 1, 2, 3. Kan? Kan ini cobaan, tahan. Ayo lagi. Silakan tangannya di bergaya literasi kan? 1, 2, 3. Baik, cukup. Gaya bebas, mau gaya bebas? Silakan gaya bebas. Sudah? Gaya bebasnya silakan. 1, 2, 3. Oke, baik. Nuhun ya, Ibu Mazir Liv, nuhun semuanya. Semoga tetap sehat dan berkahnya. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa yang belum absen. Rin di mana, Rin? Tadi yang ngomongnya ya, biar punya sate lo. Arin hoyong alim ya, Rin. Rin, ayo seru diarin di dia, Rin. Tinggalnya ya ku Abi. Dipotokkeun. Bisa kamera belakang tuh. Bisa. Kumaha carana? Bisa balikin. Ayo Kang. Iya Kang. Iya Kang Susi. Pada. Terus